Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas AK23D Universitas Muhammadiyah Cirebon. Kami akan menjelaskan tentang PPh Final pasal 4 ayat 2. Kelompok kami beranggotakan Diva Adelia dengan NIM 3201210032, Sela Anggraini dengan NIM 2301210079, Kurniasih dengan NIM 2301210013, dan Mila Amelia Putri dengan NIM 2301210095. PPh Final pasal 4 ayat 2 adalah pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan sehubungan jasa tertentu dan sumber tertentu, seperti jasa konstruksi, sewa tanah atau bangunan, pengalihan hak atas tanah atau bangunan, hadiah undian, dan lainnya. PPh Final pasal 4 ayat 2 memiliki dasar hukum sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat A. Undang-Undang Nomor 7 tentang pajak penghasilan. 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2002. Keempat, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan jasa konstruksi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010. Kelima, Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP Nomor 40 Tahun 2009. Keenam, Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang usaha dan peran masyarakat jasa konstruksi. Ketujuh, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan dan perjanjian peningkatan jual beli atas tanah dan atau bangunan beserta perubahannya. Kedelapan, Keputusan Menteri Keuangan PMK Nomor 120-KMK-03 Tahun 2002 tentang perubahan Kepmenq Nomor 394-KMK-04-1996 tentang pelaksanaan pembayaran dan pemotongan PPh atas penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan. Kesembilan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153-PMK-03-2009 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187-PMK-03-2008 tentang tata cara pemotongan, penyetoran, pelaporan, dan penatausahaan pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi. Ke-10, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201-PMK-03-2016 tentang cara penyetoran, pelaporan, dan pengecualian pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan dan pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan dan perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan atau bangunan beserta perubahannya. 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231-PMK-03-2019 tentang cara pendaftaran dan penghapusan nomor pokok wajib pajak, pengukuhan dan pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak, serta pemotongan dan atau pemungutan
penyetoran dan pelaporan pajak bagi instansi pemerintah. 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.03/2022 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019 tentang tata cara pendaftaran dan penghapusan nomor wajib pajak, pengukuhan dan pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak, serta pemotongan dan atau pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak bagi instansi pemerintah. Selanjutnya, objek pajak pada PPh final pasal 4 ayat 2 yang pertama yaitu sewa tanah dan atau bangunan berupa tanah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, pertokoan, gedung pertemuan termasuk bagiannya, rumah kantor, toko, rumah toko, gudang, dan bangunan industri. Objek pajak yang kedua yaitu penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan meliputi penjualan, tukar-menukar, perjanjian pemindahan hak, pelepasan hak, penyerahan hak, lelang, hibah, waris, atau cara lain yang disepakati antar penjual dan pembeli. Objek pajak selanjutnya yang ketiga yaitu perjanjian pengikatan jual beli tanah dan atau bangunan beserta perubahannya. Yang keempat, penghasilan dari pelaksanaan konstruksi atau kontraktor. Yang kelima, penghasilan dari perencanaan atau pengawasan konstruksi atau konsultan. Selanjutnya, objek pajak yang hadiah undian. Yang ketujuh, pembelian barang atau jasa dari wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Pengecualian PPh pasal 4 ayat 2 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK/03/2019, instansi pemerintah tidak melakukan pemotongan PPh pasal 4 ayat 2 atas transaksi 1. Pembayaran atau pengakuan utang persewaan tanah atau bangunan kepada penyedia jasa layanan penginapan beserta akomodasinya. 2. Sebagian atau seluruh pembayaran pengalihan hak atas tanah dan bangunan antara lain orang pribadi yang mempunyai penghasilan di bawah penghasilan tak kena pajak yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan bangunan dengan sejumlah bruto pengalihan kurang dari 60 juta rupiah dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah. Kemudian, orang pribadi atau badan yang melakukan pengalihan harta berupa bangunan dalam rangka melaksanakan perjanjian bangunan guna serah, bangunan serah guna, atau pemanfaatan barang milik negara berupa tanah dan bangunan. Kemudian, orang pribadi atau badan yang tidak termasuk subjek pajak yang melakukan pengalihan harta berupa tanah dan bangunan. Pengecualian PPh pasal 4 ayat 2 yang dikecualikan dari kewajiban pembayaran atau pemungutan PPh dalam pasal 4 ayat 2 adalah 1. Orang pribadi yang mempunyai penghasilan tak kena pajak atau PTKP yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan bangunan dengan jumlah bruto pengalihannya kurang dari 60 juta rupiah dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah. 2. Orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan bangunan kepada kepentingan umum yang memerlukan pernyataan khusus. 3. Orang pribadi yang melakukan pengalihan tanah dan bangunan dengan cara hibah kepada keluarga saudara dalam garis keturunan lurus 1 derajat. Lalu, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil. Sepanjang hibah tersebut tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
4. Badan yang melakukan pengalihan tanah dan bangunan dengan cara hibah kepada badan keagamaan, lalu badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro kecil, di mana ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan sepanjang hibah tersebut tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan. Kelima, pengalihan hak atas tanah dan bangunan karena warisan. Keenam, termasuk yang dikecualikan dari kewajiban pembayaran atau pemungutan PPh dalam pasal 4 ayat 2 ini adalah pengalihan hak atas tanah dan bangunan yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan yang tidak termasuk subjek pajak. Ketujuh, pembayaran dengan mekanisme uang persediaan atas transaksi yang dilakukan melalui pihak lain dalam sistem informasi penggadaan yang telah dipungut PPh pasal 22 oleh pihak lain. Selanjutnya, rumus tarif umum, yaitu sewa tanah atau bangunan sama dengan 10% dikali jumlah bruto atau nilai persewaan. Pengalihan tanah atau bangunan 0% atas penggandaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum atau instansi pemerintah. 1% dikali jumlah bruto nilai pengalihan bagi rumah sederhana atau rusun sederhana. 2,5% dikali jumlah bruto nilai pengalihan untuk lainnya. Kontraktor pelaksana 1,75% dikali nilai kontrak tidak termasuk PPN, rekan memiliki kualifikasi usaha kecil. 2,65% dikali nilai kontrak tidak termasuk PPN, rekan memiliki kualifikasi usaha menengah atau besar. 4% dikali nilai kontrak tidak termasuk PPN, rekan tidak memiliki kualifikasi usaha. Kerja konstruksi terintegrasi 2,65% dikali nilai kontrak tidak termasuk PPN, rekan memiliki sertifikat badan usaha. 4% dikali nilai kontrak tidak termasuk PPN, rekan tidak memiliki sertifikat badan usaha. Kontraktor perencana atau pengawas 3,5% dikali nilai kontrak tidak termasuk PPN, rekan memiliki kualifikasi usaha. 6% dikali nilai kontrak tidak termasuk PPN, rekan tidak memiliki kualifikasi usaha. Perubahan tarif PPh usaha jasa konstruksi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2022. Nah, bisa kita lihat dalam tabel ini ada 7 poin jenis pekerjaan, yang mana dari jenis pekerjaan ini ada yang tarifnya itu berubah, ada yang tarifnya tidak berubah. Bisa kita lihat dari poin pertama itu tarifnya berubah sebesar 0,25%, dan untuk yang kedua itu poin tarifnya sama. Kemudian untuk poin ketiga itu tarifnya berubah sekitar 0,35%. Untuk poin 4 dan 5 itu karena dia ada peraturan baru, jadi tidak ada perubahan, jadi menggunakan persentase tarif yang baru. Kemudian untuk poin ke-6 itu ada selisih sekitar 0,5% untuk tarifnya, dan untuk poin ke-7 itu tidak ada perubahan. Pada PPh final pasal 4 ayat 2 juga memiliki tarif khusus sebagai berikut. Yang pertama dengan objek pajak, bunga deposito atau tabungan, diskonto SBI dan jasa giro. Dengan tarif 20% berdasarkan peraturan yang berlaku yaitu PPh pasal 4 ayat 2 poin A, Undang-Undang PPh, lalu Peraturan Pemerintah Nomor 131 Tahun 2000 dan KMK Nomor 51/04
tahun 2001. Yang kedua, bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi dengan tarif 10% berdasarkan peraturan yang berlaku, yaitu PPh final pasal 4 ayat 2 poin A dan pasal 17 ayat 7 dan peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2009. Lalu yang ketiga, dengan objek pajak bunga obligasi, yaitu surat utang dan SUN lebih dari 12 bulan berdasarkan peraturan pasal 4 ayat 2 poin A Undang-Undang PPh dan peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2009. Berdasarkan Undang-Undang PPh dan peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2009, A. Bunga dari obligasi dengan kupon bagi wajib pajak dalam negeri dan BUT dikenakan tarif sebesar 15%. B. Bunga dari obligasi dengan kupon bagi wajib pajak luar negeri dan non-BUT sesuai dengan P3B dikenakan dengan tarif 20%. C. Diskonto dari obligasi dengan kupon bagi wajib pajak luar negeri non-BUT sesuai dengan BUT dikenakan tarif 15%. D. Diskonto dari obligasi dengan kupon wajib pajak luar negeri non-BUT sesuai dengan P3B dikenakan tarif 20%. E. Diskonto dari obligasi tanpa bunga wajib pajak dalam negeri dengan BUT dikenakan sebesar 15%. F. Diskonto dari obligasi tanpa bunga bagi wajib pajak luar negeri non-BUT sesuai dengan P3B akan dikenakan tarif sebesar 20%. G. Bunga dan atau diskonto dari obligasi yang diterima dan atau diperoleh wajib pajak reksadana yang terdaftar pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan untuk tahun 2009 sampai dengan 2010 tidak akan dikenakan tarif pajak atau 0% tarif. H. Bunga dan atau diskonto bagi obligasi yang diterima dan atau diperoleh oleh wajib pajak akan dikenakan tarif sebesar 5%. Dan I. Bunga dan atau diskonto dari obligasi yang diterima dan atau diperoleh wajib pajak reksadana yang terdaftar pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan untuk tahun 2014 dan seterusnya akan dikenakan tarif sebesar 15%. Lalu objek pajak selanjutnya yang keempat, yaitu dividen yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri akan dikenakan tarif 10% berdasarkan peraturan pasal 17 ayat 2 poin C dan pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PPh. Objek pajak selanjutnya yang kelima adalah hadiah undian akan dikenakan tarif 25% berdasarkan peraturan pasal 4 ayat 2 poin B Undang-Undang PPh dan peraturan pemerintah nomor 132 tahun 2000. Objek pajak selanjutnya yaitu keenam, transaksi derivatif berupa kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa efek yang akan dikenakan tarif sebesar 2,5% berdasarkan peraturan pasal 4 ayat 2 poin C Undang-Undang PPh dan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2009. Lalu objek pajak selanjutnya yang ketujuh yaitu penjualan saham. Poin A, transaksi penjualan saham pendiri akan dikenakan tarif 0,5%. B, transaksi penjualan bukan saham pendiri akan dikenakan 0,1% berdasarkan peraturan pemerintah nomor 14 tahun 1997 dan KMK 280/KMK.04/1997 dan SE-15/PJ.42/1997 dan SE 06/2001
PJ.4/1997. Objek selanjutnya yaitu ke-8, jasa konstruksi atau JK. Poin A, pelaksana jasa konstruksi sertifikat kecil akan dikenakan tarif 1,75%. B, pelaksana jasa konstruksi tanpa sertifikasi akan dikenakan tarif sebesar 4%. C, pelaksana jasa konstruksi sertifikasi sedang dan besar akan dikenakan tarif sebesar 2,65%. D, perancang atau pengawas jasa konstruksi oleh penyedia JK bersertifikasi usaha akan dikenakan tarif 3,5%. C, perancang atau pengawas jasa konstruksi oleh penyedia JK tanpa bersertifikasi usaha akan dikenakan tarif 6%. F, pekerja konstruksi terintegrasi oleh penyedia JK dengan sertifikasi badan usaha akan dikenakan 2,65%. G, pekerjaan konstruksi terintegrasi oleh penyedia JK tanpa sertifikat badan usaha akan dikenakan tarif sebesar 4% berdasarkan pasal 4 ayat 2 poin C Undang-Undang PPH dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009. Yang ke-9, objek pajak persewaan atas tanah dan atau bangunan akan dikenakan tarif sebesar 10% berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2002. Objek pajak ke-10 yaitu tentang pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan berdasarkan Peraturan Pasal 4 Ayat 2 poin D UU PPH dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2008. A, WP yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan termasuk usaha real estate akan dikenakan tarif sebesar 5%. B, pengalihan rumah sederhana dan rumah susun sederhana oleh WP yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah atau bangunan akan dikenakan tarif sebesar 1%. Lalu, objek pajak ke-11 yaitu tentang transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal Ventura berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1995 akan dikenakan tarif sebesar 0,1%. Tarif untuk UMKM. Tarif untuk UMKM wira swasta dan bisnis online menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 adalah 1% yang dipotong dari total omset penjualan atau peredaran bruto per bulan. Contohnya, dalam 1 bulan jumlah total penghasilan atau omset yang didapat salah satu UMKM ini adalah sebesar 55 juta rupiah. PPh pasal 4 ayat 2 atas penghasilan tersebut adalah sebesar 55 juta rupiah dikali 1% sama dengan 550.000 rupiah. Kualifikasi kontraktor. Peraturan Menteri PUPR Nomor 08-MRT-M-2011 tentang pembagian subklasifikasi dan subkualifikasi usaha jasa konstruksi. Kualifikasi kontraktor. Kualifikasi kecil 1. Kekayaan bersih lebih dari 50 juta atau 200 juta. Pengalaman akumulatif 10 tahun tidak tersedia. Kemampuan pelaksanaan maksimal 1 miliar. Kualifikasi kecil 2. Kekayaan bersih lebih dari 200 juta atau 350 juta. Pengalaman akumulatif 10 tahun, minimal 1 miliar. Kemampuan pelaksanaan maksimal 1,75 miliar. Kualifikasi kecil 3. Kekayaan bersih lebih dari 350 juta atau 500 juta. Pengalaman akumulatif 10 tahun, minimal 1,75 miliar. Kemampuan pelaksanaan maksimal 2,5 miliar. Kualifikasi menengah 1.
Kekayaan bersih lebih dari 500 juta atau 2 miliar. Pengalaman akumulatif 10 tahun minimal 2,5 miliar. Kemampuan pelaksanaan maksimal 10 miliar. Kualifikasi menengah 2. Kekayaan bersih lebih dari 2 miliar atau 10 miliar. Pengalaman akumulatif 10 tahun minimal 3,33 miliar. Kemampuan pelaksanaan maksimal 50 miliar. Kualifikasi besar 1, kekayaan bersih lebih dari 10 miliar atau 50 miliar. Pengalaman akumulatif 10 tahun minimal 16,66 miliar. Kemampuan pelaksanaan maksimal 250 miliar. Kualifikasi besar 2, kekayaan bersih kurang dari 50 miliar. Pengalaman akumulatif 10 tahun minimal 83,33 miliar. Kemampuan pelaksanaan tidak terbatas. Baik, di sini ada contoh soal. Untuk soal pertama, dalam rangka pelaksanaan Ramah Tamah Wisuda Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar tahun 2015, pada tanggal 30 April 2015, Bendahara UIN Alauddin Makassar dengan NPWP tertera membayar sewa gedung Aurepala yang berlokasi di Jalan Hertasning Baru Makassar sebesar 30 juta rupiah. Pengelola gedung Aurepala dengan NPWP tertera menerbitkan faktur pajak dengan kode nomor seri 020001500001001 pada tanggal 30 April 2015. Di soal tersebut, kita harus mencari besar PPh final pasal 4 ayat 2 atas pemotongan pembayaran sewa. Nah, dari soal tersebut, kita ini harus mencari atau menghitung PPN-nya terlebih dahulu. Nah, untuk mencari PPN-nya itu adalah 10% dikali dengan biaya sewanya, yaitu sebesar 30 juta. Setelah itu akan didapat PPN sebesar 3 juta. Nah, PPN ini akan disetor ke kas negara pada tanggal 30 April 2015. Nah, kemudian ada biaya materai. Dalam setiap pembuatan bukti pembayaran, bendahara sebagai pihak penerima kwitansi terutang, biaya materai sebesar, yang pertama itu ada biaya materai sebesar 3.000 jika di setiap bukti pembayaran yang nilai transaksinya di atas 250.000 sampai dengan 1 juta rupiah. Kemudian yang kedua, ada biaya materai sebesar 6.000 rupiah di setiap bukti pembayaran yang nilai transaksinya di atas 1 juta rupiah. Ini ada bukti pemotongan PPh pasal final pasal 4 ayat 2 atas penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan. Nah, bisa dilihat di sini untuk pemotong pajaknya yaitu Bendahara UIN Alauddin Makassar. Di sini ada NPWP-nya ya, lihat ada di bagian kanan bawah. Itu juga ada tanda tangan dan juga capnya. Nah, ini si Bendahara UIN ini dia tuh sebagai pemotong pajak. Nah, kemudian untuk di bagian atas itu kan ada NPWP dan juga nama, kemudian alamat serta lokasi tanah dan bangunan. Nah, untuk yang ini itu khusus untuk yang dipotong pajaknya. Nah, untuk kasus ini kan yang dipotong pajaknya yaitu gedung Aurepala yang beralamat di Jalan Hertasning Baru Makassar. Nah, si gedung Aurepala ini dia tuh memiliki jumlah bruto sebesar 30 juta. Nah, jumlah bruto ini tuh besarnya dia untuk menyewa tanah. Kemudian untuk tarifnya itu sebesar 10% atas PPh final ya. Itu sebesar 10%. Nah, kemudian di jumlah atau kita kalikan dan kita mendapatkan hasil sebesar 3 juta untuk PPh yang harus dipotong. Nah, kemudian selanjutnya ada contoh surat setoran pajak PPh final pasal 4 ayat 2. Nah, bisa dilihat di sini ada NPWP dan juga nama WP pemotong. Kemudian di bawahnya ada NOP atau nomor objek pajak, kemudian ada alamat objek pajaknya juga. Nah, kemudian di sini ada kode akun pajaknya beserta dengan kode jenis setorannya. Nah, bisa dilihat dalam contoh SSP ini
masa pajaknya itu kan bulan Mei, kemudian tahun pajaknya 2015. Nah, kemudian untuk sini ada jumlah pembayaran. Nah, sesuai dengan yang sebelumnya bahwa jumlah pembayarannya itu sebesar 3 juta rupiah. Bisa dilihat ya contoh SSP-nya. Yaitu ada contoh formulir pengisian SPT masa PPh final pasal 4 ayat 2. Nah, bisa dilihat untuk bagian A-nya itu berisi identitas pemotong pajak atau wajib pajak. Nah, untuk pada kasus ini pemotong pajaknya yaitu Bendahara UIN Alauddin Makassar. Nah, pada bagian B ini ada objek pajak. Nah, untuk bagian objek pajak ini kita itu hanya mengisi di poin nomor 5, di uraian nomor 5. Nah, di uraian nomor 5 itu keterangannya yaitu persewaan tanah dan atau bangunan. Nah, ini ada 2 poin untuk di persewaan tanah itu ada apakah sebagai penyewa atau pemotong pajak atau sebagai orang pribadi atau badan yang menyetor badan PPh. Nah, pada kasus ini si bendahara UIN ini kan dia tuh sebagai penyewa. Jadi kita itu mengisinya di bagian penyewa sebagai pemotong pajak. Nah, di sini kan ada nilai objek pajaknya yaitu sebesar 30 juta. Kemudian dikalikan dengan tarif 10% dan didapatkan PPh yang dipotong sebesar 3 juta rupiah. Bisa dilihat ya. Kemudian setelah itu di bagian C itu ada lampiran. Kemudian bagian D itu ada pernyataan dan juga tanda tangan. Nah, setelah kita mengisi formulir untuk SPT masa PPh final pasal 4 ayat 2, setelah itu ada daftar bukti pemotongan pemungutan PPh final pasal 4 ayat 2. Bisa dilihat di sini ada nomor, kemudian ada NPWP, ada nama pemotong, kemudian ada nomor bukti pemotongannya, kemudian ada tanggal pemotongan, terus ada nilai objek pajaknya yaitu sebesar 30 juta, kemudian ada nilai nominal PPh yang dipotong sebesar 3 juta. Nah, kemudian di bagian bawah ini kita silang bagian pemotongnya yaitu Bendahara UIN Alauddin Makassar dengan NPWP yang tertera, kemudian ada tanda tangannya. Nah, setelah mengisi formulir SPT masa PPh final pasal 4 ayat 2, kemudian setelah kita juga membuat daftar bukti pemotongan atau pemungutan PPh final pasal 4 ayat 2, selanjutnya kita membuat SSP PPN atau surat setoran pajak PPN. Nah, sebelumnya kan sudah dijelaskan apa aja sih yang ada dalam formulir SSP ini. Ada NPWP pemotong, ada nama pemotong, kemudian ada nomor objek pajak, kemudian ada alamat objek pajaknya, kemudian ada kode akun pajak, ada kode jenis setoran, kemudian ada masa pajak dan juga tahun pajaknya beserta dengan jumlah pembayarannya. Setelah membuat SSP PPN, kita juga harus membuat faktur pajak. Nah, ini bisa dilihat untuk formulir faktur pajak untuk kasus ini. Pengusaha kena pajaknya yaitu Gedung Arepala. Kemudian untuk pembeli barang kena pajaknya yaitu Bendahara UIN Alauddin Makassar. Nah, di sini untuk nama barang kena pajaknya yaitu sewa gedung ya keterangannya. Kemudian ada harga jual, bisa dilihat dalam tabel, itu sebesar 30 juta. Nah, kemudian dasar pengenaan pajaknya yaitu 30 juta. Nah, dari dasar pengenaan pajak ini, kemudian dikalikan 10% yang nantinya akan menjadi besar PPN. Nah, didapatkan nih besar PPN-nya sebesar 3 juta. Nah, setelah kita mendapatkan besar PPN-nya, kemudian juga jangan lupa untuk menuliskan tempat pembuatan fakturnya dan juga tanggal pembuatan fakturnya beserta dengan tanda tangan. Setelah membuat faktur, jangan lupa untuk mengisi formulir SPT PPN masa. Untuk formulir SPT PPN masa itu berisi nama pemungut, kemudian NPWP pemungut, alamat, nomor telepon. Kemudian yang paling penting adalah
masa pemungutan PPN masa ini. Pada kasus ini kan masanya itu pada tahun 2015. Nah, di sini ada beberapa poin untuk di PPN masa ini. Pada kasus ini kita itu mengisi di poin A, yaitu PPN dan PPNBM yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah. Nah, di sini di poin pertama itu jumlah PPN dan PPNBM yang dipungut oleh penerbit SPM melalui KPPN yaitu sebesar 3 juta rupiah. Nah, kemudian untuk jenis lampirannya yaitu SSP ya, bukan surat khusus. Kemudian di bagian lampiran ini kan tadi di silangnya SSP, kemudian keterangannya PPN sebanyak 1 lembar sebesar 3 juta rupiah. Setelah itu jangan lupa untuk mengisi bagian sebagai pemungut pajak dan tidak lupa untuk tanda tangan. Setelah itu ini ada contoh formulir untuk lampiran tambahan ya, untuk daftar PPN dan PPNBM yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah. Bisa dilihat di sini ada nama pemungutnya yaitu Bendahara UIN Alauddin Makassar, kemudian juga ada juga NPWP-nya. Nah, untuk nama rekamannya itu Gedung Arepala yang mempunyai NPWP tertera sesuai dengan yang sebelumnya. Kemudian pada kolom faktur pajaknya ini ada kode dan juga nomor seri beserta dengan tanggal pemungutan. Setelah itu ada juga DPP dari besarnya pemungutan. Setelah itu ada PPN-nya yaitu sebesar 3 juta. Nah, setelah itu ada juga tanggal bayar. Nah, tanggal bayar atau tanggal tagihan. Setelah itu ada juga tanggal setor. Nah, jadi di di formulir ini itu jelas ya berapa besar DPP-nya, kemudian berapa sih besar PPN-nya, kemudian dia itu dipotongnya pada tanggal berapa, kemudian tanggal bayar atau tagihannya itu tanggal berapa, kemudian juga ada keterangan tanggal setornya. Jadi di sini sudah lengkap di bagian formulir 1107 PUT1. Nah, kemudian di sini ada penyetoran dan juga pelaporan dalam PPh final pasal 4 ayat 2. Nah, di sini ada uraian untuk sewa tanah dan atau bangunan. Bisa dilihat untuk waktu setor dan lapornya itu misalkan disetor oleh pemotong itu maksimal tanggal 10 bulan berikutnya. Kemudian jika disetor sendiri itu maksimal tanggal 15 bulan berikutnya. Nah, kemudian untuk pelaporan SPT masanya itu maksimal tanggal 20 bulan berikutnya. Kemudian yang kedua untuk uraian pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan, dia itu disetor sendiri oleh penerima penghasilan sebelum aktanya ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Nah, selanjutnya untuk uraian jasa konstruksi, dia itu disetor oleh pemotong. Itu paling lambat disetor tanggal 10 bulan berikutnya. Kemudian jika disetor sendiri atau tidak dipotong, ini tuh disetornya paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Nah, kemudian untuk uraian penjualan saham di bursa efek, dia itu pemotongan pajaknya disetor paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Nah, kemudian untuk uraian yang kelima, ada penghasilan bunga atau diskonto obligasi. Nah, itu bisa dilihat bahwa pemotongan pajaknya itu disetor paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dan pelaporan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Nah, untuk uraian nomor 6, itu ada surat perbendahara negara atau SPN yang berjangka waktu paling lama 12 bulan. Nah, untuk pembayarannya ini, pemotong pajak itu wajib menyetor paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, dan untuk pelaporannya itu paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Nah, untuk uraian nomor 7, yaitu ada dividen yang dibagikan kepada objek pajak, yang mana pemotongan pajak setor ini paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Nah, untuk pelaporannya ini paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.
Kemudian untuk uraian ke-8 yaitu ada bunga simpanan koperasi yang dibayarkan kepada anggota koperasi orang pribadi. Nah, ini tuh pemotong pajak setor paling lambat itu tanggal 10 bulan berikutnya, dan pelaporan itu paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Nah, untuk uraian ke-9 yaitu ada pendapatan bunga deposito dan tabungan serta sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Nah, untuk ini pemotongannya itu wajib disetor paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, dan juga pelaporannya ini paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Nah, untuk uraian ke-10 yaitu ada hadiah undian. Jadi pemotong pajak ini harus menyetor paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, dan pelaporannya itu paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Nah, untuk uraian ke-11 dan yang terakhir yaitu penjualan saham milik modal Ventura. Nah, ini tuh disetor paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, dan pelaporan ini paling lambat dilaporkan pada tanggal 20 bulan berikutnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana sih cara untuk membuat kode e-billing PPh sewa atas sewa tanah dan atau bangunan. Nah, dalam aplikasi Cortex ini, sebelum membuat e-billing, kita ini harus membuat bukti pentingnya dahulu. Nah, jadi berbeda dengan dulu ketika menggunakan DJP online, saat kita ingin membuat e-billing PPh final pasal 4 ayat 2, kita ini ya tinggal membuat e-billingnya aja. Nah, tapi ketika kita menggunakan Cortex, kita ini tidak bisa langsung membuat billing. Sedangkan kita ini harus membuat dulu e-bupotnya, kemudian kita submit dan bisa mendapatkan kode e-billingnya. Pertama, kita masuk ke menu e-bupot. Oh ya, pastikan ketika Anda masuk ini harus menggunakan login penandatangan ya, atau akun PIC untuk menandatangani bukti potong dan juga SPT-nya. Nah, di sini kita ini sudah masuk menggunakan akun orang pribadi, lalu impersonate sebagai badan. Nah, kemudian kita masuk ke e-bupot. Nah, setelah itu kita pilih e-bupot BPPU, kemudian sambil menunggu, masih menunggu. Nah, jika ada itu kita langsung ke create e-bupot BPPU. Kemudian di situ ada masa pajak, kita pilih yang Februari ya. Kemudian kita masukkan nick-nya. Nah, kalau untuk orang pribadi kenapa sih untuk orang pribadi itu harus pakai nick ya? Oke, kemudian jika sudah kita pilih, nah itu kan ada NITKU-nya. Nah, itu kalau misalkan muncul kita langsung pilih aja yang tersedia. Nah, kemudian ini kan di bawahnya itu ada perhitungan PPh-nya ya. Itu kita langsung coba scroll ke bawah. Nah, di sini ada pilihan. Di situ kan ada pilihan fasilitas ya. Ada 3, yaitu ada fasilitas lainnya, ada PPh ditanggung pemerintah, dan juga ada tanpa fasilitas. Nah, kalau untuk yang umum-umum biasanya kita itu menggunakan yang tanpa fasilitas, yang artinya kita ini sebagai pembayar sewa tanah dan bangunan, ya kita ini harus memotong pajaknya seperti itu. Dan di sini ada nama objek pajak. Nah, dalam Cortex ini jenis pajaknya itu lengkap ya, karena ini menu BPPU, maka ada PPh pasal 22, kemudian ada PPh pasal 23, dan juga ada PPh final. Nah, ini bermacam-macam ya. Yang tadi kan ada juga untuk konstruksi, kemudian ada juga untuk jasa hukum, kemudian ada juga untuk penjualan seperti penjualan semen, kemudian ada penjualan baja, kemudian ada penjualan otomotif, farmasi, kertas, dan lain-lain ya. Seperti itu, pokoknya ada banyak. Nah, mungkin kalau misalnya ini kan kita ingin mencari untuk sewa tanah dan bangunan ya, untuk PPh final. Nah, untuk
mencarinya itu ya kita harus scroll ke bawah. Ini kita masih mencari ya, maksudnya masih scroll lagi. Ke bawah lagi, di scroll nanti sampai ketemu sama tulisan sewa tanah dan juga bangunan. Ini masih di scroll ya, masih di scroll sebentar. Nah, ini ada persewaan tanah dan atau bangunan. Nah, di sini nama objek pajaknya persewaan tanah dan atau bangunan, kemudian jenis pajaknya pasal 4 ayat 2, kemudian untuk kode objek pajaknya 2840302. Nah, ini ada dasar pengenaan pajaknya, kita contohnya 100.000 nih. Nah, kemudian di sini kan ada tarifnya 10%. Nah, ini sudah otomatis ya, nanti kena pajak penghasilannya sebesar 10.000. Nah, kita scroll ke bawah, pilih jenis dokumennya. Contohnya misalkan kita pilih bukti pembayaran ya, kita klik bukti pembayaran, kemudian nomor dokumennya ya disesuaikan aja, tulis poin disesuaikan aja untuk nomor dokumennya ya. Kemudian tanggalnya contohnya misalkan tanggal 18 Februari. Nah, untuk NITKU-nya disesuaikan, tinggal pilih aja. Nah, setelah itu klik save draft. Nah, loading. Nah, jika sudah sukses, nah ini kan untuk itu kan ada tulisan disimpan tidak valid. Nah, kalau gitu berarti kita edit lagi. Setelah kita edit, kita lihat di statusnya itu kan ada save invalid ya. Nah, itu kita scroll ke bawah, kita coba scroll. Jika sudah scroll ini, kita klik submit. Setelah klik submit, jika sudah successfully, nah di sini kan itu kan sudah berubah menjadi disimpan ya. Setelah itu nah setelah tadi disimpan ya, itu kan ada menu edit, kemudian ada menu lihat. Nah, di situ kan ada kotak ya. Nah, kita centang, kemudian kita klik terbitkan. Nah, setelah itu kita masukkan kata sandi penandatanganan. Nah, itu kan setelah itu kan ada konfirmasi ya. Ada di yang kuning-kuning itu ada belum nyala, dan untuk biar nyala kita klik kode otorisasi. Setelah itu klik konfirmasi, tanda tangan. Nah, itu kan setelah ada tulisan sukses, data successfully issued. Nah, itu berarti kita sudah benar ya. Nah, kemudian di sini kan ada menu belum terbit. Nah, itu akan kita coba refresh. Nah, nanti kalau misalkan setelah di refresh, itu nanti data yang ada di belum terbit itu akan berpindah ke telah terbit. Tadi sudah di refresh, kita coba klik telah terbit. Nah, ini dia muncul ya. Nah, ini ada untuk download. Nah, itu untuk download, itu untuk kalau yang pensil itu untuk merubah, kalau yang kayak mata gitu untuk melihat. Nah, untuk download itu sudah PDF ya. Nah, setelah itu kan kita kan harus membuat kode e-billing. Nah, sebelum membuat e-billing kita tuh harus buat SPT-nya dulu. Klik SPT, klik SPT-nya, kemudian nanti muncul. Nah, ini kita coba untuk buat konsep SPT, kita klik ya. Nah, kita klik. Nah, kemudian kita pilih PPH unifikasi dan lanjut. Klik lanjut ya. Nah, kemudian kita pilih periodenya. Tadi kan Februari tahun 2025 ya. Nah, setelah itu kita pilih klik lanjut. Nah, ini model SPT-nya jenisnya itu normal. Kita pilih normal ya. Kemudian kita coba buat konsep SPT-nya. Nah, setelah itu kita coba ya lihat. Itu kan tadi sudah Februari ya. Kita coba lihat. Kita cek dulu. Nah, itu kan ada
itu kan ini pemberitahuannya tuh dia tuh unauthorized. Jadi kita coba scroll ke bawah ya, atau kita coba klik-klik di lampirannya, kita coba scroll ke bawah, kita coba ke yang daftar 2, yang daftar, oke, dan ke daftar 1, kita coba ke yang induk, coba kita lihat, kita scroll lagi ke induk, coba sebentar, ke induk, kita coba ke induk, nah ini. Nah, kita lihat ke bawah, nah itu kita centang ya, kemudian bayar dan lapor SPT. Nah, kemudian jangan lupa untuk masukkan kode otorisasinya. Nah, setelah itu simpan dulu, simpan, terus konfirmasi dan tanda tangan. Setelah itu, setelah konfirmasi, kita simpan lagi. Nah, jika sudah, akan muncul biasa successfully itu. Kemudian jika sudah, kita coba untuk unduh e-billingnya. Jadi kalau sudah sudah membuat SPT itu, nanti kalau sudah successfully itu biasanya akan otomatis terunduh sendiri e-bupotnya. Nah, ini sudah keluar ya e-bupotnya. Nah, kemudian ini biar kita coba sekalian untuk membayar e-bupotnya. Itu untuk membayar e-bupot itu bisa melalui m-banking ya. Selain m-banking juga bisa melalui kantor pos atau bank-bank terdekat. Pokoknya banyak ya untuk membayar ini, bisa di mana aja. Kemudian ini kan masih mencoba menunggu pembayaran ya, masih menunggu sebentar. Ini pokoknya kalau mau melakukan pembayaran itu jangan lupa untuk memasukkan kode e-billingnya. Nah, itu kan ada kode e-billing, ada masa aktif, pokoknya nggak boleh melebihi masa aktif gitu. Nah, kemudian ini tadi kan sudah dibayar ya. Ini kita tunggu sampai yang tadinya SPT menunggu pembayaran jadi berubah ke SPT dilaporkan. Ini kita masih menunggu ya, karena kan kalau pembayaran itu kan kita harus menunggu beberapa menit ya biar bisa selanjutnya. Nah, ini oke. Nah, ini sudah ada nih di SPT. Bentar, ini masih kita coba refresh lagi ya. Kita coba refresh. Nah, itu kan masih ada di menunggu ya. Pokoknya tandanya sudah berhasil itu ketika sudah berubah ke menu SPT dilaporkan. Nah, kita coba refresh terus. Coba aja tunggu beberapa menit ya. Nah, ini sudah berhasil. Sudah tidak ada ya, karena sudah tidak ada data yang ditemukan. Kemudian kita coba cek ke SPT dilaporkannya. Nah, di sini sebentar, tunggu. Nah, tunggu ya sebentar. Nah, di sini sudah muncul nih. Nah, di paling atas sudah muncul SPT masa PPh notifikasi untuk masa pajak Februari tahun 2025. Nah, ini nanti berarti sudah berhasil ya untuk membuat kita sudah berhasil untuk membuat SPT, kemudian juga kita sudah berhasil untuk membuat e-billingnya, terus kemudian kita juga sudah mencoba untuk membayar dan melihat perubahan yang tadinya SPT menunggu pembayaran berubah ke SPT dilaporkan. Nah, oke. Berarti ini sudah selesai untuk tata caranya. Baik, mungkin untuk materi yang ini cuma sampai di sini saja ya.
untuk apa namanya pembuatan e-billingnya cukup sampai di sini. Kemudian akan ditutup. Baik, setelah selesai materi tentang PPh Final pasal 4 ayat 2, mungkin dari kelompok kami itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Bila hifisabil haq, fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.